Oke, kali ini aku mau nerusin alur cerita dari manhwa Cincin Dimensi yang part ketiga. Nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Dimulai di Pavilion Wanbao atau 10.000 harta. Nalan menunggu bagaimana keadaan Bayi Van sekarang dan apa rencana ke depannya. Saat itu ada sesuatu yang terbang begitu cepat memasuki kamarnya. Itu adalah sebuah surat dan ada kotak kecil yang ikut. Nalan membuka surat itu dan ternyata itu adalah surat dari Yivan. Yang intinya di sini Yivan akan pergi dari kota Liu Yun. Dia berterima kasih ke Nalan dan memberikan hadiah itu ke Nalan. Juga menitipkan pesan untuk warga desa keluargamu. Nalan membuka kotak itu dan kaget. Itu adalah harta surga dan bumi yang bahkan Nalan belum pernah lihat. Nalan tersenyum. Tuan muda baik, sampai jumpa lagi. Bayi Van di tengah malam dengan kudanya mulai keluar dari kota Liu Yun. Setengah bulan kemudian di perbatasan kedua negara Yan dan negara Wei, tepatnya di pelabuhan Perahu Awan. Yivan sudah sampai di sana dan mendengar informasi dari pembicaraan orang-orang di sana. Tanah suci 5 elemen dari 10 tempat suci akan merekrut murid. Teknik bela diri paling rendah di tanah suci itu bahkan bisa menjadi overpower di dunia bawah. Kalau menjadi murid di sana sama saja berkah yang luar biasa. Bahkan kalau sudah menjadi tetua di tanah suci, dia bisa mengabaikan kehadiran bangsawan atau pangeran, bahkan kaisar di dunia bawah. Tempat suci 5 elemen ada di negara Wei, jaraknya ribuan mil. Harus memakai perahu awan yang ada di pelabuhan ini. Yivan menoleh ke atas dan melihat perahu awan itu. Salah satu transportasi paling penting di benua kuno. Kecepatannya sangat tinggi, dapat melintasi jurang langit dan langsung menuju ke tujuan. Yivan tampak mengantri ke salah satu stan agar bisa dapat tempat di perahu awan. Saat gilirannya, dia mengatakan ke penjaga toko, mau satu tiket ke tanah suci 5 elemen. Kata penjaga ini, perahu awan ini hanya bisa pergi ke kota 5 elemen saja di negara Wei dan harganya itu 500 koin emas untuk satu tiket. Dia kesal ke Yivan yang menurutnya kampungan dan ada harga mahal untuk masuk di perahu awan. Yang paling murah saja 3.000 koin emas per malamnya. Yivan yang kaya raya segera mengeluarkan emas besar. Berikan aku tempat yang paling mahal. Penjaga itu merubah pandangannya ke Yivan. Dia langsung bilang kamar Tianzi nomor 1 akan disiapkan untuk Yivan. Dalam hati dia begitu senang dengan dewa kekayaan yang tiba-tiba turun di hadapannya. Saat itu datang dua pemuda yang mengatakan akan membayar 2 kali lipat harga untuk mendapatkan kamar Tianzi nomor terbaik milik Yivan. Yang cowok bernama Wang Teng, putra mahkota istana Pangeran Kang. Yang cewek ini adiknya. Namanya Wang Meng, putri Ling Yang. Yivan kesal, apa maksudmu itu? Wang Teng bilang selama itu adalah sesuatu yang dia sukai keluarga Wangku, maka itu akan menjadi milikku. Kamar itu juga tuan muda ini memutuskannya. Bayi Van tidak takut. Mari kita luruskan. Kamar ini aku sudah memesannya lebih dulu. Pemilik perahu awan pun bahkan sudah memberitahu kalau itu sudah dipesan sama tuan muda ini. Wang Meng yang sok cantik mengatakan, orang idiot dari mana kau ini? Beraninya melawan istana Pangeran Kang kami. Dia membanggakan status keluarganya dan pokoknya memamerkan julukan dan status dirinya yang nggak penting. Dengan tatapan merendahkan, dia bertanya ke Yivan, beraninya kau masih ingin barang-barang dari keluarga Wang kami? Apa kau mencari kematian? Yivan hanya bisa melongo mendengarkan omong kosong itu. Gimana bisa di mana-mana ada orang sombong seperti ini yang suka menindas orang lain? Orang-orang di sana tahu siapa dua orang itu yang merupakan keturunan Pangeran Kang dan menyarankan ke Yivan untuk tidak menyinggung mereka. Pangeran dan putra mahkota, terus kenapa? Di antara para bangsawan dan pejabat tinggi, ada yang memiliki etos kerja keras. Kamar itu sudah aku pesan dulu, jadi itu milikku. Aku nggak akan membiarkannya meski dengan membayar lebih. Dua saudara ini sangat kaget dan kesal dengan perkataan Yivan.
Selain itu, pergi dan berbarislah di belakang dengan baik. Dasar dua anjing bodoh. Wang Teng begitu kesal dengan perkataan Yifan yang mengejeknya. Pemilik kapal ini menenangkan dan bilang ke Wang Teng untuk antri ke belakang dan akan memberikan kamar kedua terbaik. Dalam hati dia tahu, yang satunya punya banyak uang, yang satunya punya kekuasaan. Dia tidak ingin menyinggung kedua orang ini. Wang Teng bilang ke Yifan sekali lagi, apa kau tahu konsekuensi menyinggung istana Pangeran Kang? Yifan tampak tidak peduli dan bertanya balik, apakah kau tahu konsekuensi menyinggungku? Wang Teng menyerah dan mengingatkan jangan salahkan aku, kau membuat musuh di luar dan membuatnya bahaya. Yifan tersenyum, aku lumayan setuju dengan sudut pandangmu itu, tapi siapa yang dalam bahaya itu sulit dikatakan. Wang Teng benar-benar kesal dengan orang di depannya ini yang membuatnya seperti tidak punya harga diri. Pemilik kapal bilang kalau kapal awan akan segera berangkat. Kalau menunda sekali lagi, itu akan menjadi masalah. Wang Teng bilang ke pemilik kapal untuk menyediakan kamar kedua terbaik untuk mereka. Adiknya Wang Meng seperti tidak mau. Wang Teng menyuruh adiknya itu untuk mengerti. Menderita satu malam itu tidak masalah. Dan membujuknya dengan sesuatu yang bagus nanti. Pemilik kapal senang, akhirnya masalah selesai juga. Tapi Yifan tidak setuju dan meminta, tunggu, apakah aku sudah setuju? Wang Teng berbalik bingung. Aku orangnya ketika tidur paling tidak suka kalau ada orang yang di sebelah begitu berisik. Penjaga toko, semua kamar tamu Tianzi di perahu awan akan kubeli semuanya. Kata pemilik perahu awan melotot tidak percaya dengan semua emas yang dikeluarkan dari tangan Yifan. Wang Teng kesal dan bertanya apa yang sebenarnya ingin Yifan lakukan. Kata Yifan yang pertama datang yang duluan dilayani. Aku belum mengatakan selesaikan. Apa ada masalah? Pemilik kapal langsung berpihak ke Yifan. Dia menyerahkan kunci 10 kamar Tianzi ke Yifan dan menyuruh Wang Teng ke belakang untuk antri. Di dalam hati dia tahu, kalau sudah selesai urusannya di sini akan melarikan diri dengan uang yang dia dapatkan dari Yifan. Karena uang ini tidak akan habis jika dia gunakan seumur hidupnya. Segitu kayanya Yifan ini. Yifan memamerkan seluruh kunci itu ke Wang Teng, membuat Wang Teng sangat marah. Yifan berjalan ke belakang dan menyerahkan salah satu kunci ke orang yang menurutnya tidak berisik. Dan itu semua gratis. Wang Meng bilang ke kakaknya kalau orang itu sengaja melakukan ini. Wang Teng juga mengerti itu. Setelah itu di perahu awan yang sudah terbang ke tujuan kota 5 elemen. Yifan di dalam kapal mencari kamar terbaiknya. Tapi saat itu ada orang yang memintanya berhenti. Ada orang dengan tubuh besar datang dan bilang ada masalah yang perlu dibahas dengan Yifan. Bukan masalah besar, karena setelahnya Yifan dan orang ini duduk di satu meja bersama. Namanya Liu Wei. Dia sudah menghabiskan banyak makanan dan tersenyum dengan apa yang dilakukan Yifan pada Wang Teng. Yifan bertanya, kamu ini sebenarnya siapa? Liu Wei ini dari keluarga pedagang yang berasal dari kerajaan Wu. Liu Wei tanya, siapa nama Yifan? Yifan mengenalkan dirinya dan berasal dari kerajaan Yan. Kerajaan Wu itu bersebelahan dengan kerajaan Yan. Dan dalam kekuatan bela diri, kerajaan Wu lebih kuat dari kerajaan Yan. Liu Wei bilang sangat kagum dengan sikap berani Yifan dan datang untuk berteman dengannya. Liu Wei bilang ke sini untuk ikut ujian masuk ke tanah suci 5 elemen. Jika Wang Teng dan Wang Meng berani datang mencari masalah dengan Yifan kemudian hari, Liu Wei akan menjadi orang pertama yang tidak melepaskan mereka. Yifan hanya bisa diam dan bingung, karena sejak awal dia nggak pernah khawatir dengan dua bangsawan bodoh itu. Tapi sejak itu keduanya menjadi teman baik. Setengah jam kemudian, Yifan menutup telinga karena dengkuran Liu Wei yang begitu keras. Saat itu tiba-tiba ada petir besar yang menyambar dari langit, membuat suasana di kapal awan menjadi tegang. Yifan berdiri dan bertanya apa yang telah terjadi. Semua penumpang panik, ini badai petir.
Petir-petir itu sudah mulai turun layaknya hujan, menghantam perahu awan. Yifan yang melihat itu malah memuji, itu adalah petir yang sungguh luar biasa. Dia mengeluarkan cincin Yunlei yang sudah dia pelajari saat perjalanan ke sini. Cincin ini bisa menyimpan petir dan kilat selama badai petir dan bisa melepaskannya bila diperlukan. Yifan tidak menggunakannya dalam 7 hari karena tidak ada badai petir sama sekali. Sekarang badai petir itu datang tepat waktu. Petir yang turun mulai diserap sama cincin Yunlei. Semua orang sangat kaget apa yang terjadi. Petir itu seperti mengarah ke satu titik dan berkumpul di tempat di mana Yifan berdiri. Yifan yang ada di kamar Tianzi menyerap semua petir itu, yang padahal kamarnya itu punya formasi pelindung. Yifan berdiri tenang dan bilang, seraplah semaumu. Badai petir terhenti dan semua petir itu berhasil masuk ke cincin Yunlei. Dan Yifan akan bisa menggunakan petir itu di kemudian hari kalau dia membutuhkannya. Dengan ini, kartu trufku bertambah lagi. Dan tak lama kemudian perahu awan sudah sampai di kota 5 elemen. Yifan dan Liu Wei sudah turun. Yifan melihat bagaimana bentuk kota 5 elemen, di mana Liu Wei ikut ujian masuk ke tanah suci 5 elemen. Kota ini dibangun khusus Raja Wei untuk membuat senang tanah suci 5 elemen. Makanya dinamai kota 5 elemen. Dan bahkan ini lebih megah daripada kota Raja Wei itu sendiri. Yifan setuju dengan itu. Kota ini memang megah dan indah. Saat itu begitu banyak orang yang berdatangan. Kata Liu Wei, ini adalah ujian masuk ke tanah suci. Ribuan kultivator datang dari seluruh dunia. Wajar saja itu menjadi kerumunan yang sangat ramai. Lihatlah ke atas. Yifan melihat ke atas dan melihat para kultivator terbang dengan macam-macam benda pusakanya. Mereka adalah kultivator roh, rana, mistik. Yifan mengatakan kedalaman kultivator roh, rana, mistik berbeda dengan pelepasan ki dan darah secara eksternal. Dapat menghasilkan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya. Memungkinkan orang untuk terbang di udara, bergerak cepat di tanah, mengayunkan pedang, dan mencapai segalanya. Yifan senang dia benar-benar datang ke tempat yang tepat. Saat itu ada suara yang menyuruh semuanya diam. Yifan merasa suara itu begitu menindas. Semua orang di sana tampak bingung dan ketakutan. Muncul sosok besar yang membuat semua orang di sana begitu kagum. Aku adalah Yan Yunsong, tetua dari pintu dalam tanah suci 5 elemen, bertanggung jawab atas evaluasi masuk kali ini. Orang yang ingin bergabung dengan tanah suci 5 elemen diharapkan mendaftar di sebelah timur kota pada waktu siang hari untuk pendaftaran dan ikut ujian calon murid. Jika lulus, mereka dapat menuju ke tanah suci 5 elemen untuk berlatih. Semua orang yang mendengar itu langsung bergegas menuju ke timur kota. Liu Wei juga berpamitan ke Yifan. Yifan bilang, semangat untukmu, aku akan menunggumu. Liu Wei tertawa kecil, menungguku? Maaf saudaraku, aku sudah tidak bisa melindungi lagi. Dia pergi dan menasihati Yifan untuk sembunyi saja kalau dua bersaudara itu datang ke Yifan. Yifan hanya diam saja karena dia benar akan menunggunya. Dia mengeluarkan token yang dia menangkan di pelelangan, yang sebagai tiket masuk tanpa tes di tanah suci manapun. Setelah itu di arena seni bela diri di sisi timur kota 5 elemen, pendaftaran sudah dibuka. Sudah ada yang ikut ujiannya dan ada yang masih dalam pendaftaran, termasuk Bayi Yifan yang masih antri di antrian belakang. Terlihat ada dua wajah yang begitu familiar, itu Wang Teng dan Wang Meng. Wang Teng tidak menyangka akan bertemu Yifan di sini juga. Wang Meng bertanya kapan kakaknya itu akan membantunya membalas dendam pada Yifan. Wang Teng bilang yang penting sekarang selesaikan dulu tugas utamanya. Setelah resmi menjadi murid tanah suci 5 elemen, kita akan membalas penghinaan yang mereka terima dengan mengorbankan hidup bocah itu. Yifan sudah di pendaftaran. Bayi Yifan alam transfusi darah, katanya ke panitia penjaga. Panitia ini bingung, alam transfusi darah mau masuk ke tanah suci 5 elemen.
Wang Teng yang mendengar itu tertawa di dalam hati, mengetahui Rana Yifan yang masih transfusi darah. Dia ragu Yifan bahkan bisa masuk ke dalam sana. Bahkan kalau Yifan bertarung dengan orang sampai mati-matian pun, pasti tidak akan ada tempat untuknya. Yifan memperlihatkan token awan imperial. Dan panitia itu tahu rencana apa itu. Yifan dibebaskan ujian dan memintanya menunggu di pintu masuk. Kata Yifan, terima kasih. Wang Teng dan Wang Meng kaget dibebaskan ujian. Apakah mereka salah dengar? Wang Teng bingung apa yang sebenarnya terjadi, asal-usul apa milik Yifan ini. Sementara itu di atas sebuah tugu besar, Yan Yunsong bertanya siapa yang punya token surgawi ini. Itu si penjaga pendaftaran. Nama anak itu Bai Yifan. Yifan sudah diuji dengan batu pengujian roh dan hanya di peringkat rendah, yaitu tingkat kuning. Menurutnya, Yifan itu dari keluarga kaya yang penuh keberuntungan dan tidak sengaja mendapatkan token surgawi. Dia bertanya gimana mengurusnya. Kata Yan Yunsong, ambang batas minimum murid luar dari tanah suci 5 elemen itu pembersihan sumsum tubuh bagian dalam. Dia anak kecil di transfusi darah dan hanya kualifikasi kuning. Di tanah suci, dia hanya pantas menjadi seorang murid pesuruh. Tapi dengan token surgawi yang dia bawa, mereka akan membuat pengecualian, memberinya satu tempat sebagai murid luar. Dan setelahnya, terlihat di atas burung besar terdapat murid yang sudah diterima menjadi murid luar di tanah suci 5 elemen. Termasuk Yifan yang sedang tiduran. Negara dunia fana di bawah sana, orang di ranah transfusi darah menjadi jenderal. Tapi di tanah suci 5 elemen, itu hampir nggak cukup untuk menjadi murid luar. Yifan yang berasal dari bumi hanya dinilai tingkat kuning. Padahal kekuatan internal tubuhnya melampaui beberapa tingkat kultivasi. Sistem penilaian kualifikasi di sini memang aneh. Yifan masih tenang dengan dukungan dari bumi, sumber daya yang tak terbatas, dan kemampuan untuk menyederhanakan seni bela diri dan teknik kultivasi. Asalkan aku berlatih dengan tekun di masa depan, aku pasti bisa mencapai kesuksesan yang besar. Beberapa saat setelahnya, mereka pun sudah sampai di tanah suci 5 elemen. Yifan kagum, ternyata tanah suci 5 elemen itu dibangun di tengah-tengah awan. Yan Yunsong bilang ini istana surgawi 5 elemen, inti pusat dari tanah suci. Ada yang diizinkan masuk ke dalamnya kecuali para tetua dalam dan murid yang menerima ajaran khusus. Tempat untuk latihan mereka di masa depan ada di sini, kalaupun mereka memang kuat. Semua murid yang diterima sudah sampai di tanah suci 5 elemen. Yan Yunsong bilang mereka sekarang adalah murid luar tanah suci 5 elemen. Mulai sekarang setiap tindakan dan perkataan mereka harus sesuai dengan aturan. Pertimbangkanlah kepentingan tanah suci di setiap hal yang kamu lakukan. Mereka diberikan plakat giok status dan peta halaman tempat mereka akan tinggal. Di kamar itu akan ada buku panduan sekte. Pastikan untuk membacanya dengan benar. Semua murid luar bersemangat dan membalas perkataan Panatua. Setelah itu di tempat istirahat murid luar, Yifan sudah ada di tempat tinggal barunya di tanah suci. Dia mendapatkan jimat pemurnian, jimat gerakan cepat, jimat pembuat api, jimat pengambil air, dan juga ada batu spiritual sekaligus ramuan penyembuhan tingkat lanjut. Tanah suci benar-benar memberikan ini kepadanya. Dengan nilai puluhan juta koin, barang-barang seperti ini hanya diberikan pada murid luar saja. Yifan melihat panduan benua kuno. Benua kuno terbagi menjadi 5 wilayah, timur, selatan, barat, utara, dan tengah. Ada 3 suku, manusia, makhluk setengah manusia, dan makhluk goib. Mereka bertarung satu sama lain. Ada 10 tempat tanah suci untuk manusia. Tanah suci Wu Wei, tanah suci Huangji, tanah suci 5 elemen, tanah suci Huanghan, tanah suci Zhenwu, tanah suci Zhantian, tanah suci Tianshu, tanah suci Duobao, tanah suci Zihuang, dan tanah suci Piao Miao. Di antara mereka tanah suci Weiwei yang paling misterius.
Muridnya tidak lebih dari 5 orang, dan setiap orangnya sangat jenius, luar biasa dan menakjubkan. Tanah suci Huangji secara eksklusif menguasai benua tengah, mempunyai kekuatan terkuat yang ada, dan cara mereka beroperasi juga paling dominan. Tanah suci Zhenwu dan Zantian masing-masing mengutamakan kultivasi fisik dan pedang sebagai fokus mereka. Sementara tanah suci Huanghan selalu hanya menerima murid perempuan saja. Sementara tanah suci 5 elemen terbagi menjadi 5 pavilion: emas, kayu, air, api, dan tanah. Tanah suci yang punya sejarah terpendek di antara tanah suci lainnya dan punya masa pengalaman paling muda di antara mereka. Yifan baru tahu itu, dan kalau dia tahu tanah suci Huangji yang terkuat, harusnya dia berpikir untuk bisa masuk ke sana. Meski dia punya banyak uang dan bisa menyewa pengawal, Yifan masihlah lemah dan resiko hartanya dicuri itu sangat besar. Satu-satunya cara adalah menjadi lebih kuat. Aku ingat ketiga tingkat kultivasi, tingkat penempaan tulang, tingkat kekuatan batin, dan tingkat transfusi darah. Yifan sudah melewatinya. Semuanya itu berfokus pada pemeliharaan tubuh, tapi pada tingkat pembersihan sumsum. Yang penting itu menghilangkan zat-zat yang tidak diinginkan dari tubuh dan menyempurnakan kemurnian qi dan darah. Untuk meningkatkan kekuatannya, aku harus mencari cara untuk membersihkan sumsum dan menempa tubuh, serta memperbarui tenaga melalui pelatihan intensif. Yifan memikirkan apa ada sesuatu di bumi yang bisa membantunya membersihkan sumsum dan meningkatkan kultivasinya. 1 bulan kemudian, dalam sebulan ini, Yifan berkelana antara bumi dan benua kuno. Yifan menemukan sebuah informasi melalui penelitian. Mandi obat menggunakan ramuan obat spiritual untuk mengubah konstitusi tubuh lebih stabil daripada mengkonsumsi obat itu secara langsung. Angelica, biji teratai, ginseng Siberia, dan biji jelitawan. Semuanya adalah resep yang digunakan klinik pengobatan tradisional Cina untuk mengeluarkan panas dari tubuh dan meningkatkan umur panjang. Tubuh dan pikiran semakin terasa ringan dari sebelumnya. Energi meningkat beberapa kali lipat, bahkan pikiran Yifan menjadi lebih jernih. Yifan berhasil menembus belenggu alam transfusi darah dan berhasil menerobos. Yifan sangat senang akhirnya sudah mencapai tingkat pembersihan sumsum puncak. Terlihat ada energi yang seperti jubah di tubuhnya. Jubah jaring darah dan energi ini terang dan tebal. Ini jauh lebih kuat dari yang dimiliki Lan Qian. Benar-benar mampu bersaing dengan baju besi energi darah yang dia pakai saat kultivator mencapai ranah pencerahan. Ini adalah teknik yang pernah dipakai Lan Qian untuk melawan Yifan pada saat itu. Yifan ingin mengetes efek dari jubah ini. Dia memukul udara dan efeknya bisa menghancurkan pohon yang ada. Pukulan yang Yifan lakukan punya kekuatan sekitar 2 hingga 30.000 kg. 2 kali lipat kekuatan orang biasa di tingkat pembersihan sumsum. Perjalanan latihan di Tanah Suci 5 elemen sekarang benar-benar dimulai. Setelah itu di arena berlatih, tampak banyak murid luar yang sedang mengantri. Arena berlatih ini adalah tempat di mana Tanah Suci 5 elemen yang mengurus urusan besar dan kecil dari sekte, dan juga tempat di mana murid-murid menerima tugas dan menjalankannya. Terlihat ada panatua yang menyerahkan gaji bulanan untuk murid bernama Wei Hao. Murid di Tanah Suci 5 elemen bisa secara aktif menerima tugas besar atau kecil, atau bisa menukarkan sumber daya dengan pembayaran dalam bentuk koin kontribusi. Poin kontribusi dapat dilihat di slip Gyo Identitas. Murid yang baru bergabung akan diberikan 50 poin kontribusi secara gratis. Kontribusi paling besar bisa digunakan untuk menukar sebuah teknik bela diri di perpustakaan seni bela diri 5 elemen. Perpustakaan itu dipercaya menyimpan ribuan volume teknik bela diri. Bahkan dengan mendapatkan 1 volume saja, kekuatan seseorang ahli bela diri bisa meningkat secara signifikan. Panduan benua kuno menjelaskan ada 3 cara untuk mendapatkan poin kontribusi ini. Pertama, tugas tingkat rendah.
ditunjukkan untuk murid di tingkat pembersihan sumsum seperti Yifan dengan imbalan sekitar 100-300 poin kontribusi. Tugas tingkat menengah ditunjukkan untuk murid di bawah alam pencerahan dengan imbalan 300-1000 poin kontribusi. Tugas tingkat lanjut untuk murid tingkat alam surgawi yang mendalam, imbalannya 1000-5000 poin kontribusi. Metode kedua adalah dengan secara langsung menyumbangkan bahan-bahan langka dan berharga, seperti bahan alam atau harta karun dari langit dan bumi. Metode ketiga adalah dengan memburu dan menangkap buronan yang masuk dalam daftar pencarian tanah suci. Cara ketiga ini cara paling banyak dan juga paling cepat. Tapi orang yang bisa masuk ke dalam daftar buronan semua ini adalah penjahat kejam dan kuat dari tanah suci. Sepanjang tahun, beberapa murid dari tanah suci yang secara sombong mengumumkan kekuatan mereka. Tapi pada akhirnya, mereka semua lenyap tanpa jejak. Yifan tersenyum. Aku merasa bahwa poin kontribusi yang diberikan oleh tugas sekte terlalu sedikit. Sementara itu mengejar dan membunuh penjahat terlalu beresiko. Kirimkan harta bernilai adalah pilihan yang aman bagi Yifan. Dan pilihan yang sepertinya khusus untuknya. Memang benar situasi di 5 elemen tidak sama dengan kota Liu Yun. Di sini banyak orang dengan niat tidak jujur, sering mengeluarkan harta berharga mungkin membuatnya menjadi incaran. Menyembunyikan aktivitas dengan menjalankan tugas sekte kecil adalah pilihan tepat untuk menghindari masalah. Kemudian aku bisa secara tidak terduga mendapatkan beberapa harta berharga. Yifan sudah di hadapan Panatua dan bilang ingin mengambil tugas tingkat rendah. Setelah itu di halaman tanah suci, terlihat ada beberapa murid dengan senjata menghentikan murid lainnya. Mereka memaksa murid itu untuk menyerahkan batu spiritual mereka. Murid-murid yang ketakutan dengan pasrah menyerahkan batu spiritual yang menjadi jatah bulanan mereka. Di situ juga ada Wang Teng yang begitu senang dengan orang yang dia panggil senior Gao. Ini adalah jalan yang pasti dilewati murid untuk pembagian upah dan batu spiritual akan datang dengan sendirinya. Murid luar Gao Yang dengan wajah senang bilang mereka ini seakan-akan sukarela memberikan padanya. Padahal dia tidak memaksa. Ya, itu cuma ucapannya saja. Padahal sikap dan wajahnya begitu memaksa murid-murid ini. Murid ini ketakutan dan dengan alasan yang cukup bagus, ingin pergi dari sana. Gao Yang tidak senang dengan itu dan langsung menendang murid itu menjauh. Hak untuk mereka pergi itu ada di tangannya. Murid yang tertindas membantu murid yang ditendang Gao Yang. Saat itu Wang Teng melihat sesuatu yang dia kenal. Itu Bai Yifan yang memang sudah dia duga pasti datang juga. Gao Yang bertanya apakah kau kenal dia. Wang Teng bilang bukan hanya kenal. Dia berbisik ke Gao Yang dan menceritakan apa yang terjadi padanya di perahu awan. Wang Teng kesal orang itu menghamburkan harta dengan sesuka hatinya. Tapi dia hanya transfusi darah. Jadi dia memilih menggunakan token surgawi untuk masuk ke tanah suci. Gao Yang senang, orang yang beli token surgawi pasti punya uang yang berlimpah. Dia dapat mangsa baru. Yifan yang berjalan santai berpikir untuk tidak menarik perhatian orang. Kehati-hatian adalah kunci. Nggak bijaksana untuk mengungkapkan terlalu banyak info atau kekuatan pada siapapun tanpa pertimbangan. Harus menjaga kartu as adalah pilihan yang bijak. Saat itu Yifan berhenti karena ada orang yang mencegatnya. Itu Gao Yang yang dengan wajah seram mengatakan, "Junior, pinjami aku sesuatu." Yifan dengan tatapan masa bodoh bertanya, "Apa yang ingin kau pinjam?" Gao Yang mendekatkan wajah menakutkannya. Dia mengatakan, "Batu roh." Murid lain yang melihat Yifan dicegat Gao Yang mengasihani nasibnya. Karena Gao Yang yang mereka tahu adalah orang yang arogan dan suka menindas orang lain. Dia sering menindas orang yang lemah. Dan karena keahlian bela dirinya, setiap murid baru nggak bisa lolos dari cengkramannya. Memang ada yang berani melawan, tapi orang itu malah mendapatkan pukulan yang lebih parah.
Yivan tidak takut di sini. Dia tersenyum dan bertanya, mau pinjam Baturo? Tapi kau harus berlutut dan memohon dulu padaku. Tentu perkataan menantang dari Yivan yang berani itu membuat semua orang di sana melotot kaget. Gao yang sombong, marah, dan mulai maju untuk memberikan Yivan pelajaran. Yivan dengan mudah menghindari pukulannya dengan melompat. Gao Yang kaget saat ada murid baru yang berhasil menghindari serangannya. Wang Teng kesal melihat itu. Gao Yang itu sudah hampir mencapai tahap pembersihan sumsum puncak, tapi tidak bisa mendaratkan satu pukulan pun ke Yivan. Gao Yang sangat marah. Junior, apa kau berani mengulangi kata-kata yang tadi? Sambil mengeluarkan energi api di dadanya. Kenapa juga aku tidak berani? Yivan mengulangi kata-katanya. Jika kau berlutut sekali, aku akan memberimu satu Baturo. Jika kau berlutut 10 kali berturut-turut, aku akan meminjamkannya satu lagi. Jadi berapa banyak yang ingin kau pinjam, senior? Gao Yang semakin marah. Dasar bocah, kau akan membayar harga atas ketidaktahuanmu. Saat itu datang Liu Wei yang dengan wajah menantang bilang, berhenti atau aku akan melaporkannya pada tetua. Liu Wei kaget saat melihat ada Yivan di sini. Kenapa Yivan ada di tanah suci 5 elemen? Apa kau menipuku? Yivan dengan wajah tenang mengatakan, kan kau tidak tahu apa tujuanku saat itu. Kau tidak tanya. Gao Yang sudah maju dengan tinju api di tangannya. Dia begitu marah ke Yivan yang berani-beraninya mengabaikannya. Yivan yang melihat itu mendorong Liu Wei menjauh. Mari kita bicara nanti. Tanpa teknik bela diri apapun, ternyata aku lupa bahwa ada urusan yang harus aku tangani. Yivan dengan mudah memegang lembut leher Gao Yang. Gao Yang sangat kaget dan begitu kesakitan, padahal hanya dipegang lembut lehernya. Wang Teng sangat kaget. Senior Gao yang terkenal kuat ditaklukkan dengan mudah. Maaf ya kakak senior, kenapa kau nggak bicara dengan etika bela diri? Kebiasaan menyerang secara diam-diam dari belakang itu tidak baik. Murid lain yang melihat itu kaget dan tidak percaya. Rekan Gao yang hanya bisa kaget melihat senior kebanggaannya itu ditaklukkan Yivan. Liu Wei juga kaget, dia tidak tahu kekuatan Yivan. Gao Yang tampak sudah kesakitan dan meminta Yivan melepaskan tangannya di leher kesayangannya. Wah, kakak senior Gao benar-benar membuat orang sedih. Aku sebenarnya ingin memberikan kakak senior Baturo dengan niat baik. Baiklah, jika kau ingin baik-baik, minta maaflah padaku. Maka masalah ini akan selesai. Tapi melihat kakak senior yang seperti ini, sepertinya dia nggak akan merendahkan dirinya padaku. Jadi aku akan mencoba pendekatan lain. Gao Yang dalam hati takut apa yang sebenarnya orang ini lakukan padanya. Yivan bilang, aku juga ingin meminjam beberapa Baturo dari kakak seniorku. Bagaimana dengan itu? Gao Yang menuruti dan bilang mengerti. Dia sangat susah berbicara karena tangan Yivan begitu keras memegang lehernya. Apakah kamu malu untuk meminta maaf? Itu tidak masalah. Yivan dengan teknik seperti telekinesis mengambil kantong Baturo milik Gao Yang. Aku akan membantumu mengambilnya, kakak senior. Yivan melemparkan Gao Yang dari tangannya. Terima kasih banyak senior Gao atas kemurahan hatimu. Rekan Gao Yang kaget dan membantu Gao Yang berdiri. Apakah dia baik-baik saja? Mereka melihat kalau Gao Yang ternyata sudah pingsan. Yivan menyerahkan kantong Baturo itu ke pemilik sebenarnya, karena dari awal Yivan tidak membutuhkannya. Mereka berterima kasih ke Yivan yang mau memberikan itu kembali pada mereka. Tidak masalah, Yivan tidak lupa dengan beberapa anak bermasalah lainnya. Mereka yang merebut kepunyaan orang lain menyerahkan kembali miliknya ke Yivan. Letakkan itu di tanah dan kalian bisa pergi. Cara mereka pergi begitu konyol untuk membuat Yivan tidak memarahinya. Yivan hanya bisa pasrah melihat kelakuan mereka. Wang Teng yang menjadi provokator hanya bisa kesal dan pergi dari sana tanpa ketahuan Yivan. Yivan menoleh dan bilang, aku jelas merasakannya.
Liu Wei menuju ke Yifan dan sadar dengan kemampuan Yifan yang begitu hebat. Di perahu awan, dia bahkan berani mengatakan akan melindungi Yifan. Tapi sekarang dia melihat kalau Yifan melukai Gao Yang. Apa Yifan tidak takut kalau orang itu akan membalas dendam? Orang seperti Gao Yang ini terbiasa memamerkan kekuatannya di arena pertarungan sehari-harinya. Jika dia mengalami kekalahan memalukan, dia hanya akan menjadi busuk. Setiap orang yang mengetahui bahwa dia terluka oleh murid baru akan membuatnya merasa malu. Jika dia ingin membalas dendam di masa depan, aku, Bai Yifan, akan siap untuk menghadapinya. Liu Wei terkesan dengan sikap berani Bai Yifan. Dia bilang kebetulan dia dan 3 temannya ingin menjalankan sebuah misi, dan ada 1 sisa slot tersisa. Yifan bertanya, misi apa itu? Setelahnya, tampak Yifan mengikuti Liu Wei ke tempatnya. Dia menjelaskan misinya. Baru-baru ini di perbatasan selatan, negeri Wei, ada jenderal besar bernama Yang Shizong. Diduga bersengkongkol dengan ras iblis, melakukan pengkhianatan terhadap negara dan menangkap ratusan warga biasa untuk melatih kekuatan darah. Ini adalah misi tingkat rendah, tapi bayarannya lumayan. Kalau mereka berhasil menangkap dan memberikan bukti pengkhianatan Jenderal Yang Shizong, setiap orang akan mendapatkan 60 poin kontribusi. Oke, paham. Sebuah misi tingkat rendah memberikan 300 poin kontribusi memang tidak buruk. 60 poin itu sudah dibagi rata ke 5 orang. Liu Wei membuka pintu dan akan memperkenalkan Yifan ke teman-temannya. Sudah ada 3 murid lain. Yang botak ini namanya Sang Tie, perempuan ini namanya Shen Xinyu, dan yang gondrong ini Lu Ao. Mereka ini tetanggaan Liu Wei di kabupaten ini. BTW, kabupaten ini kayaknya merajuk ke lokasi di mana mereka tinggal di Tanah Suci. Liu Wei mengenalkan Yifan, dan ternyata Yifan sekarang tinggal di Gunung Jiuzhu. Dengan sopan, Yifan memperkenalkan dirinya ke mereka. Lu Ao bilang, sudah menunggu lama, tapi Liu Wei malah membawa orang ini ke sini. Dia mengenal Yifan yang hanya punya kualifikasi tingkat kuning rendah. Jika dia peduli dengan misinya, pasti tidak ada yang akan mencari Yifan. Apakah kamu ingin dia bergabung hanya untuk menjadi beban bagi kita? Yifan sudah tidak suka dengan sikap Lu Ao, tapi tetap saja dia tahan. Liu Wei menenangkan Yifan dan Lu Ao yang dia panggil senior. Kayaknya Lu Ao ini masuk ke Tanah Suci lebih awal, dan Liu Wei meyakinkan kalau Yifan tidak akan menjadi beban. Yifan sudah duduk di kursi. Kakak senior Lu punya kualifikasi yang kaya dan pasti sudah membaca banyak buku, bukan? Lu Ao bertanya dengan bingung, apa yang ingin kau katakan? Dengan wajah meremehkan, bagi siapapun yang mengucapkan frasa sepertimu itu di dalam novel, wajah mereka pasti akan dipukul sampai bengkak oleh karakter utama. Tentu perkataan itu membuat Lu Ao kesal dan berdiri marah ke Yifan. Zhang Tie dan Shen Xinyu mencoba menenangkan senior Lu dan mari fokus ke tugas saja. Shen Xinyu bilang di level mereka kalau mereka mendapatkan keunggulan itu sudah cukup. Aku yakin visi saudara Liu Wei benar. Lu Ao kesal dan keluar. Sudahlah, jika ada yang harus disalahkan, salahkan aku saja. Mengharapkan sampah sepertimu dengan keturunan darah beku untuk menemukan seseorang dan menyuruh mereka bersiap-siap untuk berangkat. Mendengar itu, Liu Wei yang sekarang begitu marah, tapi dia berhasil menahan amarahnya itu. Yifan bertanya ke Zhang Tie dan Xinyu, apa itu keturunan darah beku? Jadi si Liu Wei ini pemilik garis darah keturunan garis darah beku. Kualifikasi bawaan ini berasal dari binatang buas purba. Orang dengan garis keturunan seperti ini makan lebih banyak daripada orang lain sejak kecil. Kultivasinya juga sangat mudah. Dia hanya perlu makan tanpa henti. Semakin tinggi kandungan energi spiritual dari makanan itu, semakin cepat pula kultivator tersebut berlatih.
Tapi dari sudut pandang lain, keturunan darah beku merupakan jenis keturunan yang tidak diinginkan karena sumber daya yang dibutuhkan lebih banyak daripada orang lain, menjadikan semakin menakutkan seiring berjalannya waktu. Kata Zhang Tie, tetua di Tanah Suci juga tidak bodoh. Dengan sumber daya yang sama, mereka bisa melatih 100 orang kultivator dengan tingkat yang sama. Tidak ada orang lain yang melakukan bisnis merugikan ini. Liu Wei bilang sudah mengetahui masalah kebenaran ini sejak dia masih kecil. Para tetua masih memberinya kuota sebagai murid sekte luar, dan selama dia punya kesempatan, dia akan berjuang untuk mendapatkan sumber daya lebih banyak. Zhang Tie dan Shen Xinyu sebagai temannya akan terus mendukungnya. Yifan yang baru tahu itu di dalam hati mengatakan, kalau bisa mendapatkan sumber daya tak terbatas dari bumi, yang mungkin Tanah Suci tidak ada bandingannya. Selama Yifan melakukannya, dia bisa dengan cepat merancang sebuah rencana untuk melatih Liu Wei menjadi ahli di ranah surgawi yang mendalam, bahkan lebih. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat, belum lagi bicara mengenai menjalin hubungan yang dalam dengan mereka ini. Ketika saatnya tiba, saat Liu Wei bertanya, asal-usul hartanya itu akan sulit dijelaskan. Yifan melihat dua teman Liu Wei yang layak untuk dijadikan rekan, tapi dia perlu melihat dalam periode waktu tertentu, apakah mereka memang sebaik itu untuk dijadikan teman. Liu Wei mengajak Yifan untuk keluar dan pergi juga. Setelah itu, timnya sudah ada di perbatasan Dai. Lu Ao menjelaskan dari laporan intelijen yang Xizong punya kekuatan pada tahap pertengahan alam pembersihan sumsum. Di bawahnya ada 4 kepala suku yang hanya puncak tingkat transfusi darah. Yang penting adalah dia dapat dengan mudah menggerakkan 300.000 pasukan setiap saat. Yifan terdiam. 2 tinju sulit menghadapi 4 tangan. Dengan pasukan yang besar berkumpul seperti itu, bahkan jika mereka hanya di ranah yang rendah pun, akan sulit untuk menghadapinya. Nampaknya misi kali ini harus dilakukan secara rahasia. Tidak boleh terlihat dan ketahuan orang lain. Lu Ao setuju. Informasinya menyebutkan Yang Xizong bersengkongkol dengan kaum iblis. Menangkap warga biasa untuk berlatih dalam seni bela diri berdarah, dosanya sangat besar dan dia bisa memberontak kapan saja. Jika mereka dapat bukti yang meyakinkan, akan lebih baik jika menangkap orang ini hidup-hidup. Jika itu tidak berhasil, mereka akan mengambil tubuhnya kembali. Setelah itu di rumah Jenderal Yang Xizong, di depan rumahnya banyak sekali prajurit yang berjaga. Tim Yifan sudah sampai dan akan menggunakan jimat penyembunyian Qi. Kelimanya sudah memakai jimat tersebut dan kayaknya dengan ini mereka tidak bisa dilihat orang lain. Karena dengan santai dan cepat mereka berlari di depan prajurit itu tanpa ketahuan. Prajurit ini bahkan hanya merasakan adanya angin yang aneh melewati tubuhnya. Kelimanya sudah masuk ke dalam perkarangan rumah jenderal. Lu Ao bilang mereka perlu menemukan di mana Yang Xizong. Xinyu yang mencari di sekitar sana mengatakan ketemu Yang Xizong ada di sana. Di bawah terlihat Yang Xizong yang sudah kembali dan disambut para prajuritnya. Di malam harinya di dalam rumah Yang Xizong, dia melepaskan baju tempurnya dibantu sang istri yang menasehatinya kalau cuaca begitu panas dan berhati-hati untuk menjaga kesehatannya. Sang istri tampak merindukan seseorang yang biasanya ada dan sekarang dia begitu kesepian. Yang Xizong akan pergi berlatih lagi dan menyuruh istrinya beristirahat. Yang Xizong sudah keluar dari rumahnya dan tampak berhenti karena merasakan sesuatu. Dia menoleh tepat ke arah kelima murid luar Tanah Suci 5 elemen yang bersembunyi dengan jimat. Apa mereka ketahuan? Mereka sangat kaget dan panik. Apakah sudah ketahuan? Tampaknya tidak. Yang Xizong tidak melihat mereka dan hanya berpaling pergi melanjutkan kegiatannya. Mereka lega dan dengan komando Lu Ao, mereka akan mengikuti Yang Xizong. Setelahnya tampak Yang Xizong masuk ke sebuah ruangan yang dia buat dengan begitu rapi.
Dia menutup pintu dan jendela dengan rapat, membuka sebuah mekanisme ruangan bawah tanah dengan vas yang ada di satu meja. Yang Shizong sudah mulai berjalan masuk ke ruang rahasia yang dia buat di bawah tanah. Sementara itu, tim Yifan yang akan membuat sebuah rencana setelah Yang Shizong masuk ke dalamnya. Setelah pintu itu tertutup, tim Yifan melihat kalau Yang Shizong sudah masuk 15 menit yang lalu. Luau bilang masuk ke ruang rahasia, entah dari mana kepercayaan diri Luau ini berasal. Mereka berlima sudah masuk ke dalam ruang bawah tanah yang ternyata sangat luas dan besar. Mereka berjalan pelan dengan penuh waspada dan siaga. Yifan kaget dengan bau yang membuat hidungnya mengerut. Ini aroma darah. Luau bilang ini sangat kuat, sepertinya informasinya benar. Yang Shizong benar-benar berlatih ilmu hitam yang memanfaatkan darah. Shen Xinyu meminta rekannya melihat ke depan, di mana di sana terlihat ada Yang Shizong duduk bersila, dan ada beberapa orang yang diikat di satu pilar. Dan di bawahnya ada sebuah tungku atau kubangan darah segar. Di sana banyak sekali tulang yang pasti bekas orang-orang yang sudah dibunuh Yang Shizong. Orang yang terrantai di pilar itu tampak masih ada energi iblis. Dan ternyata Yang Shizong ini sebenarnya sedang memurnikan mayat. Kayaknya dia mau membuat Jiangxi atau zombie atau mayat hidup. Luau bilang ke mereka untuk menempati posisi masing-masing, 4 mata angin. Ketika dia memberikan sebuah perintah, mereka harus bergerak secara bersamaan. Tapi saat itu ada suara yang mengagetkan mereka. Kau benar, jika sudah sampai di sini, mengapa harus bersembunyi? Tentu itu membuat mereka kaget, ternyata mereka sudah ketahuan. Yifan menyuruh mereka untuk minggir karena ada sebuah serangan yang hampir mengenai mereka. Luau bingung bagaimana dia bisa menemukan mereka ini, padahal sudah memakai jimat ki persembunyian. Ternyata hanya anak kecil yang belum tumbuh bulu ketiak bersembunyi dan menyelinap masuk ke rumah jenderal ini. Apakah kalian mencari mati? Luau mengangkat pedangnya. Yang Shizong, kau sebagai jenderal penjaga perbatasan malah bersekongkol dengan iblis. Guru rakyat untuk mengumpulkan kekuatan darah, dosa yang tak terampuni. Murid dari Tanah Suci 5 elemen ini akan membunuhmu hari ini. Tanah Suci itu menarik, benar-benar murid dari Tanah Suci ke sini. Yang Shizong tertawa lebar. Yifan merasakan sebuah firasat yang sangat buruk. 5 orang dari alam pembersihan sumsum, itu lumayan. Jenderal ini selangkah lebih dekat untuk menjadikan boneka hantu darah. Bai Yifan mengatakan kalau dia sengaja membiarkan mereka masuk ke dalam sini. Pintu ruangan rahasia tertutup. Setelah mereka tahu kalau sudah terjebak, kalian akan menjadi tumbalku hari ini. Yang Shizong mengangkat kedua tangannya, aura darah pun keluar. Luau menyuruh rekannya untuk menyerang bersama-sama. Liu Wei dan Shen Xinyu juga mau ikut, tapi Yifan menyuruh mereka berhenti. Tunggu, jangan bertindak gegabah dulu. Karena setelah itu, mayat yang sebelumnya dirantai di pilar terlepas, rantai yang mengikat mereka hancur, dan mulai berlari ke arah murid dari Tanah Suci. Luau dan Zheng Tie yang sudah maju sangat kaget karena kecepatan Jiangxi atau mayat hidup ini begitu cepat. Yifan menarik mundur Liu Wei dan Shen Xinyu yang akan diserang oleh 2 Jiangxi. 2 serangan Jiangxi itu sudah sampai dan itu dengan mudah menghancurkan lantai di bawah. Zhang Tie yang menahan itu dengan tombaknya harus melihat tombaknya dipatahkan dengan mudah. Luau menyerang balik, tapi serangannya itu dengan mudah dihindari Jiangxi ini. 4 Jiangxi mengepung tim Yifan. Luau yang ada di depan sangat kesal karena masalah ini menjadi agak rumit dari yang dia perkirakan. Zhang Tie terluka di bagian dadanya. Dibantu Liu Wei dan Shen Xinyu, Luau bilang ke Yang Shizong yang berani-beraninya memurnikan mayat hidup iblis ini. Necromancer merujuk pada penggunaan mantra tertentu untuk mengendalikan tubuh orang yang telah meninggal sebagai boneka untuk tujuan tertentu. Namun dia menggunakan orang hidup sebagai korbannya.
Dengan cara ini, boneka yang dibuat bisa menyimpan semua kenangan dan kekuatan asli kehidupannya dulu. Bahkan setelah kematiannya, dapat terus berkembang melalui latihan untuk menjadi lebih kuat lagi. Terlebih lagi, sepertinya ada iblis yang lebih kuat yang belum dilepaskan. Ada satu mayat hidup yang masih dirantai dan mengeluarkan aura lebih kuat dari yang lainnya. Yivan tersenyum pahit. Keadaannya menjadi lebih rumit. Dia untukku, kata Yang Shizong ditanggapi para mayat hidup yang semakin garang menyerang tim Yivan. Luau menyerang satu mayat hidup dan dia yakin kalau yang satu ini sudah dia habisi. Hahaha, dasar bodoh. Yang Shizong seperti mengalirkan energinya menuju ke Jiangxi tersebut. Dan setelahnya luka tebasan Luau di tubuhnya berhasil dipulihkan begitu cepat. Kelimanya sangat kaget melihat mayat hidup ini bisa dipulihkan. Liu Wei bertanya ke Luau apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa terus-terusan seperti ini. Luau menyuruh mereka menahan sebentar. Dia akan menghadapi Yang Shizong. Dia menggunakan sebuah jimat ke pedangnya. Kalahkan rajanya dulu. Kita harus memutus kontrol sang pemimpin terlebih dulu. Imperial Weapon Talisman. Serang. Luau melemparkan pedangnya yang sudah berlapiskan jimat penguat. Pedang itu terbang sangat cepat menuju Yang Shizong. Tapi pedang itu dengan mudahnya dihentikan Yang Shizong dengan satu tangan. Dia bertanya, apa kau yang punya tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang di sini? Namun untuk menghadapi jenderal ini, kau itu masih kurang pengalaman. Yang Shizong melemparkan pedang Luau kembali ke dirinya. Dan karena saking cepatnya, Luau tidak bisa menangkisnya dan harus terkena. Li Wei dan Zhang Tie sangat panik saat kakak seniornya itu terkena serangan. Luau terluka parah. Dia kaget saat tahu kalau ternyata Yang Shizong ini sudah berada di ranah pencerahan. Info yang diberikan ke mereka salah. Liu Wei panik, ini buruk. Kakak senior Lu yang punya tingkat kultivasi tertinggi dikalahkan. Yang Shizong berbalik membosankan. Lemparkan mereka semua ke dalam genangan darah. Suruhnya ke para Jiangxi. Liu Wei dan lainnya sangat kesal. Apa mereka akan mati di sini? Saat itu tanpa ada yang tahu, Bai Yivan sudah maju dengan floating step dan sudah ada di belakang Yang Shizong. Tebasan berlapis petir Yivan sudah sampai dan itu pun berhasil mengenai tangan Shizong sampai terlepas dari tubuhnya. Luau dan yang lainnya sangat kaget dan bingung apa yang sebenarnya terjadi tadi. Yang Shizong kesakitan dan marah, tangannya sudah pergi dari tubuhnya. Yang Shizong ingin menyerang balik ke Yivan dengan tangan berlapis energi darah. Dia sangat marah ke Yivan. Yivan di sini memakai Storm Sword teknik gerakan kedua, Rapid Rain. Muncul es tajam yang begitu banyak dan dengan cepat menghujani Yang Shizong. Yang sigap memakai Blood Shield untuk tidak terkena serangan mematikan dari Yivan. Tapi dia sangat kaget saat teknik Yivan dengan mudahnya menembus tameng darahnya dan mulai masuk menghujani tubuhnya. Apa? Bahkan Blood Shield tidak bisa menghentikannya. Hujan es itu dengan kuat menghantam Yang Shizong yang sudah tidak bisa menghindar. Setelahnya terlihat para Jiangxi yang dikendalikan Yang Shizong tidak bergerak lagi. Yivan mendekat, ini sudah berakhir. Dia mengarahkan pedangnya ke Yang Shizong. Berhentilah melawan. Liu Wei sangat kaget dengan kekuatan Yivan yang tidak dia tahu. Shen Xinyu juga bagaimana Bai Yivan melakukannya. Yang Shizong bilang dia terkejut. Yivan bisa melukainya dengan teknik pedang tingkat kuning. Memang murid tanah suci. Namun hari ini sudah ditakdirkan menjadi hari kematianmu. Yivan kaget mendengar itu dan bingung kenapa orang ini percaya diri. Padahal sudah sekarat. Dia melihat mayat hidup yang masih terikat sudah terlepas dari rantainya. Mayat hidup ini sangat besar dan sudah maju ingin menyerang Yivan. Ternyata Yang Shizong ini mengorbankan dirinya sendiri untuk menyempurnakan Jiangxi terakhir ini menuju ke puncak ranah pencerahan. Yivan berbalik dan menyuruh lainnya untuk menjauh. Yivan dengan mudah menghindar dengan melompat. Berkat peringatan Yivan, Liu Wei dan teman-temannya berhasil menghindar tepat waktu. Jiangxi yang kali ini sangat kuat.
dan mereka semua bukan tandingannya. Liu Wei yang sempat membawa Yang Xizong mencoba membangunkannya dan menyuruhnya untuk menghentikan boneka iblis itu. Tapi setelahnya dia tahu kalau Yang Xizong sudah mati. Tapi kenapa boneka ini masih bisa bergerak? Bahkan sekarang dia meraung marah melihat jenderalnya mati. Boneka iblis di luar kendali dan mengamuk. Dengan tubuhnya yang super kuat, dia maju menghancurkan apapun yang dia lewati. Entah siapa yang mengatakan ini, tapi dia menyuruh mereka untuk bersembunyi dulu, karena boneka iblis ini sedang marah. Mereka pun berhasil bersembunyi di balik pilar besar. Mereka bertanya ke Luao sebagai pemimpin tim, apa yang harus dilakukan sekarang. Liu Wei tahu dengan beberapa orang di sini, mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Yifan bilang, tidak, jika kita tidak menghadapinya di sini, membiarkan monster ini keluar dari sini, itu akan menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah di luar sana. Dan aku akan melawannya. Luao berteriak ke Yifan menyuruhnya tetap diam. Dia bertanya apa yang bisa dilakukan oleh Yifan. Lebih baik dia pergi dan cari bantuan. Dia ini tidak tahu apa bodoh, barusan kan Yifan mengalahkan Yang Xizong yang dia sendiri pun nggak bisa mengalahkannya. Liu Wei bilang dia akan membantu Yifan. Luao kaget dan bertanya apa maksudmu itu? Kakak senior Lu, tanyakan pada dirimu sendiri. Meski kau segera meminta dukungan dari tanah suci setelah keluar dari sini, kapan bala bantuan itu akan datang? Luao kesal dengan perkataan Liu Wei. Seakan mengejeknya. Ini akan memakan waktu yang paling cepat 1 jam. Dan dalam 1 jam itu, monster menakutkan ini mungkin sudah memusnahkan semua penduduk dalam ratusan mil. Meskipun keterampilan bela diriku biasa-biasa saja, aku, Liu Wei, bukanlah orang yang takut mati dan hanya menginginkan hidup sendiri. Aku lebih memilih untuk mati bersama dengan kekuatan jahat daripada mengorbankan kehidupan orang lain untuk mempertahankan hidupku sendiri. Zhang Tie dan Shen Xinyu memuji itu dan akan bergabung juga. Luao yang dasarnya pengecut dan memikirkan diri sendiri bingung dengan mereka semua yang begitu ingin cari mati. Yifan berbicara, di tengah bahaya besar jika tidak ada yang bersedia menjadi ujung tombak, mengambil resiko besar, bagaimana mungkin kita dapat melindungi negara atau bahkan rumah kita sendiri? Orang yang rela menghadapi kematian, meski mereka tahu pasti akan mati. Itulah yang akan meninggalkan kesan dalam sejarah yang penuh kekacauan. Bukan begitu, senior? Luao sangat marah. Dia berteriak dan bertanya, siapa yang sebenarnya menjadi pemimpin misi kali ini? Karena teriakan bodohnya itu membuat boneka iblis ini mengetahui di mana mereka bersembunyi dan langsung menuju ke tempat mereka berada. Liu Wei ke depan, mari kita berjuang melawannya. Yifan bergerak duluan dengan floating step. Luao menyebut Yifan itu idiot, orang yang di ranah pembersihan sumsum berencana bertarung dengan alam pencerahan. Kau tidak akan bisa melukainya sama sekali. Yifan mengeluarkan cincin Yunlei, kartu asnya. Maka perhatikan saja aku dengan baik-baik di sana. Yifan mengeluarkan petir yang sudah dia serap saat berada di perahu awan. Siapa yang sebenarnya bodoh? Kata Yifan yang sudah mengeluarkan petir tersebut. Lightning Thundercloud, sambaran petir besar dan kuat sudah terkena tepat di dada boneka iblis. Hantaman petir itu sangat kuat dan boneka iblis itu kesakitan dan langsung mati setelah menerima semua petir yang dikeluarkan Yifan. Kata Shen Xinyu, ini adalah kekuatan petir yang paling kuat dan paling terang, yang secara tepat mengalahkan iblis darah itu. Akulah yang memutuskan apakah aku bisa memberikan luka pada lawanku atau tidak. Boneka iblis ini berkata kalau dia tidak pernah menyesalinya. Yifan sangat kaget saat tahu masih ada jiwa manusia di dalam boneka iblis ini. Padahal umumnya jiwa kemanusiaan sang iblis akan dimusnahkan oleh perapal mantra supaya lebih mudah dikendalikan. Jika iblis ini masih punya kemanusiaan dan dengan mudah mematuhi seorang penyihir, maka kemungkinan dia menjadi iblis karena keinginannya sendiri. Tapi apakah itu mungkin dilakukan?
Yifan melihat iblis itu menghilang menjadi debu. Liu Wei juga kaget melihat iblis itu menghilang tanpa jejak. Luao bertanya ke Yifan, bukankah itu senjata magic? Kau dari mana mendapatkannya? Yifan menyimpan cincin Yunlei-nya kembali. Katanya ini kartu trufku. Gimana aku memberitahu kepada orang lain dengan mudah? Yifan melihat kolam darah di sana dan bilang kalau ini ada yang gak beres. Shen Xinyu tanya ada apa? Darah yang digunakan di dalam kolam ini bukanlah darah manusia, melainkan darah hewan. Liu Wei bertanya, bukankah intelijen dengan jelas mengatakan yang Shizong adalah iblis? Jadi bagaimana dia bisa menggunakan darah hewan saja? Saat itu ruang bawah tanah mau runtuh, membuat mereka semua panik. Yifan berteriak ke mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Ada satu pilar besar yang ingin menghantam Liu Wei yang berlari. Bangkit, suara wanita terdengar dan ada energi hijau yang dengan cepat membuat sebuah pelindung untuk kelima murid di bawah sana. Mereka kaget dan bingung dari mana perisai ini muncul. Untungnya aku belum terlambat. Dia adalah Xiao Yin dari Mu Yuan. BTW aku nggak tahu Mu Yuan ini apa. Lanjut. Liu Wei senang dan mengenal wanita itu yang dia panggil Ye Xiaoyin, murid dari Mu Yuan. Yifan bertanya apakah ini kekuatan spiritual. Ye Xiaoyin kagum menghadapi iblis jahat di puncak alam pencerahan. Sungguh keajaiban kalian bisa bertahan hidup. Ketika aku kembali ke Tanah Suci, aku akan mempromosikannya padamu. Ada satu pilar besar lain yang akan runtuh dan menuju ke arah Xiaoyin. Xiaoyin memamerkan keterampilannya dan sudah menyadari itu. Dia dengan mudah menghancurkan pilar besar itu sekali jentikan jarinya. Mereka kagum dengan kekuatan Xiaoyin. Setelah Xiaoyin turun, mereka memberikan salam dan berterima kasih sudah diselamatkan. Namamu Bai Yifan bukan? Di tahap tengah alam pembersihan sumsum, benar-benar bisa membunuh iblis di alam pencerahan. Sungguh menakjubkan. Yifan bilang itu hanya keberuntungan. Xiaoyin mendengar semua perkataan Yifan tadi dan memujinya. Kayaknya Xiaoyin ini sudah ada di luar sejak tadi. Luao yang tidak ngapa-ngapain dari tadi menuju ke tubuh Yang Shizong dan mengambil sebuah senjata magic yang disembunyikannya. Itu cincin emas. Luao senang karena dia yang menemukannya. Tapi Xiaoyin sadar dengan itu dan segera mengambilnya. Ini adalah hal yang terbaik dari dia dan kau punya mata yang bagus juga. Luao tidak bisa melawan. Kaulah yang membunuh orang ini dan rampasannya wajar menjadi milikmu. Yifan menerima cincin itu dari Xiaoyin. Dia berterima kasih. Senjata ajaib lainnya ini sulit ditemukan di dunia asing seperti ini. Dengan ini saat dia kembali ke aula kontribusi untuk menyerahkan harta surga miliknya agar penjelasannya masuk akal. Luao sangat kesal dan hanya bisa marah di dalam hati. Dia kayaknya mau balas dendam ke Yifan, entah gimana. Xiaoyin bilang jenderal ini sangat menyedihkan. Jarang sekali ada jenderal yang baik bisa mempertahankan perbatasan dan melindungi rakyat untuk keluarga. Dia bercerita, putri tunggal Yang Shizong, Yang Suosu, jatuh cinta pada jenderalnya Yang Shizong. Namun dia dinikahkan secara paksa oleh Raja Wei dengan kaum barbar untuk perdamaian. Tapi akibatnya Yang Suosu disiksa secara brutal hingga meninggal oleh kaum barbar. Mungkin Yang Shizong ingin membalaskan dendam putrinya. Dia pasti membuat perjanjian dengan iblis dan berkorban untuk memurnikan iblis supaya bisa membalas dendam pada keluarga kerajaan Wei. Mereka mengingat perkataan istri Yang Shizong yang bilang jika Suosu masih ada pasti dia tidak kesepian. Bekas luka di tubuhnya adalah bekas luka yang dia dapatkan saat memimpin pasukannya bertempur, bukan? Yifan mengingat perkataan boneka iblis yang terakhir. Pantas saja ada jiwa kemanusiaan pada iblis itu. Ternyata semuanya adalah pilihan yang sang jenderal sendiri. Kayaknya iblis yang terakhir ini yang dicintai anaknya Yang Shizong. Makanya dia tidak menyesal dengan apa yang dilakukan jenderal Yang Shizong. Luao tiba-tiba menendang tubuh Yang Shizong. Tidak ada gunanya berspekulasi ke orang yang sudah meninggal.
Menurutku orang semacam ini nggak layak mendapatkan simpati. Padahal di dalam hati dia kesalnya bukan karena itu. Dia kesal karena tidak ada hasil apa-apa. Yifan menendang sebuah batu kecil di tanah dan batu itu terkena ke paha Luao. Luao jatuh kesakitan dan bertanya apa yang ingin dilakukan oleh Yifan. Yifan membawa tubuh Yang Xizong. Dia sudah meninggal, gak perlu menghina mayatnya untuk melampiaskan kemarahanmu. Luao bertanya mau dibawa kemana jenazahnya itu. Kata Yifan akan membawanya ke Nyonya Yang, istrinya Yang Xizong. Luao kesal, kau dapat mengambil kembali tubuhnya, tapi aku harus memotong kepalanya dan membawanya sebagai bukti, atau kita tidak akan bisa mendapatkan koin kontribusi. Yifan menoleh, aku hanya akan mengatakan ini sekali saja padamu. Aku ingin tubuhnya dalam keadaan utuh. Untuk Nyonya Yang, apa kau mengerti? Luao di sini mengancam Yifan gak tahu diri sekali NPC satu ini. Gak perlu berdebat, ambillah ini. Ini adalah jimat harimau. Xiao Yin bilang itu jimat milik Yang Xizong. Itu adalah hal yang lebih penting dari sang jenderal daripada nyawanya. Aku mendukung apa yang telah dilakukan Bai Yifan. Luao memasukkan jimat itu ke bajunya dan akan mendengarkan Xiao Yin. Tapi dia masih kesal dengan Bai Yifan. Setelah itu terlihat ada sebuah batu yang menandakan di mana Yang Xizong dikubur. Dan semua berita itu sudah diberitahukan ke Nyonya Yang. Kelima murid dan Xiao Yin berkumpul di depan makam itu. Kata Xiao Yin, Nyonya Yang sepertinya sudah menantikan hari ini. Dia bilang suaminya itu sudah menopang terlalu banyak beban. Dan sekarang dia sudah bertemu kembali dengan putrinya di dunia bawah. Dia bisa membebaskan dirinya dari siklus karma. Nyonya Yang berniat mengabdi ke ajaran Buddha, berharap untuk bisa membantu jiwa-jiwa di dunia terbebas dari penderitaan dan berhasil menyeberang di babak reinkarnasi berikutnya. Yifan senang mendengar itu. Dia bilang ke rekannya untuk kembali. Shen Xinyu bertanya ke Xiao Yin bagaimana dia bisa menemukan mereka. Xiao Yin awalnya ingin mengikuti kakak senior Jiang ke cermin perbatasan negara bagian Wei untuk memburu Raja Iblis. Tapi kekuatannya yang terlalu lemah, dia tidak bisa membantu banyak. Sehingga kakaknya itu meminta Xiao Yin menangkap antek-anteknya saja. Dan Xiao Yin pun kebetulan lewat di dekat rumah sang jenderal dan menemukan energi iblis meluap. Jadi dia berjalan ke rumah Yang Xizong. Keempat murid ini mengingat bagaimana Xiao Yin dengan mudahnya menghancurkan pilar besar. Shen Xinyu bertanya, senior Jiang yang baru saja disebutkan itu, apakah itu dia? Benar, dia tidak lain adalah Jiang Lingge, orang suci dari tanah suci 5 elemen, salah satu dari 5 murid sejati yang dikenal sebagai Dong Lingge. Dong, kalau diartikan itu timur. Kayaknya 5 murid sejati ini dapat julukan mata angin. Yifan yang tidak tahu apa-apa bertanya, apa itu? Shen Xinyu sampai bingung karena Yifan tidak tahu apa-apa. 5 murid sejati mengacu pada 5 murid di tanah suci 5 elemen yang belajar secara pribadi oleh Yan Jie, dekan akademi 5 elemen. Mereka adalah ahli latihan di tanah suci 5 elemen. Mereka ini Dong Lingge, Nan Jianshuan, Xi Miaoyin, Bei Feihu, dan Zhong Shenlong. Jiang Dong Lingge adalah yang paling berkualifikasi dan termuda di antara 5 murid sejati lainnya, dan juga wanita tercantik di tanah suci 5 elemen. Karena itu dia dihormati sebagai orang suci. Xiao Yin begitu memuja Jiang Lingge. Yifan sampai bingung dengan kekagumannya itu. Xiao Yin bertanya ke mereka apakah ingin melihat orang suci ini dengan mata kepala kalian sendiri. Sementara itu di hutan hujan Wanli, terlihat ada sebuah pertarungan besar. Murid lain tampak berjuang sekuat tenaga dan menahan sesuatu. Mereka melawan sosok aneh yang mengeluarkan sebuah tentakel dan dengan mudah mengalahkan semua orang di sana. Makhluk ini tertawa, sekelompok prajurit udang tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Gak ada yang tersisa di tanah suci 5 elemen.
Beraninya mereka mengirimmu, seorang gadis kuning, untuk memulai pertarungan denganku. Dialah Raja Iblis Compassion. Dia berhadapan dengan Jiangling. BTW, karena namanya sulit disebut, aku akan panggil wanita cantik ini dengan Jiangling saja. Oke, lanjut. Xiao Yin yang lainnya sudah di dekat sana dan melihat dari kejauhan. Jangan naik ke atas sana dan membuat masalah bagi mereka. Yifan kaget, apa itu Raja Iblis? Bahkan dari jarak puluhan mil, dia bisa merasakan aura yang menakutkan. Raja Iblis menyerang dengan tubuh tentakelnya. Dia bilang hari ini adalah hari kematian lawannya. Murid dari Mu Yuan, bentuk formasi Skylock Dragon. BTW, Mu Yuan ini kayaknya arti dari 5 elemen. Aku nggak tahu. Lanjutlah. Murid lain dibawa menurut dan mulai membantu formasi. Keluar cabang energi hijau yang menjulur cepat ke arah Raja Iblis. Setelahnya ada sebuah penjara kubus yang mengekang Raja Iblis. Raja Iblis ini sangat marah. Jiangling, apa kau pikir bisa menjebakku seperti ini? Raja Iblis berusaha keras keluar dari sana, tapi para murid berusaha keras untuk tidak membiarkannya keluar dari formasi. Jiangling mengeluarkan pedangnya. Siapa bilang aku menjebakmu? Muncul gagak emas yang terbang di dekat Raja Iblis, membuatnya kaget sejak kapan ini muncul. Yifan tahu gagak emas ini tiba-tiba meletus dengan fluktuasi energi yang sangat kuat. Aku hanya menciptakan sebuah peluang. Dan lihatlah ini, kata Jiangling, yang setelahnya gagak emas itu berubah menjadi burung besar yang seakan seperti Phoenix api. Sekarang lahap dia Phoenix emas. Phoenix emas menuruti perkataan Jiangling dan langsung memakan kubus di mana Raja Iblis terperangkap. Raja Iblis berteriak kesakitan dan menyebut nama Jiangling dengan amarah. Jurus ini bernama Flame of Annihilation. Aku tidak akan melepaskanmu, kata Raja Iblis yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain, dan terlihat pusaran api itu sudah melahap Raja Iblis seutuhnya. Kata Jiangling, kau tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu. Api burung ini nggak akan menyisakan apapun darimu. Api pemusnahan, hancurkan. Teriakan kesakitan Raja Iblis terdengar lagi. Dan setelahnya teriakan kemenangan muncul. Raja Iblis dikalahkan. Setelah itu terjadi ledakan besar di mana Raja Iblis itu terjebak oleh api Phoenix. Kekuatan ledakannya begitu kuat sampai Yifan dan lainnya yang jauh dari sana pun merasakan panasnya juga. Jiangling hanya pakai satu jurus dan Raja Iblis yang kuat itu terbakar sampai mati. Jiangling turun dari langit. Murid lainnya ke sana dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Jiangling bilang, nggak apa-apa, kalian bersihkan tempat kejadian ini. Xiao Yin bilang itu adalah tingkat spirit surga dan bumi yang hanya bisa dicapai pada tingkat ketujuh dari kekuatan surgawi. Bukankah itu luar biasa? Liu Wei bilang tidak hanya kuat, itu nggak ada bedanya dengan dewa di langit. Apakah aku bisa mencapai level itu? Jiangling merasakan kehadiran mereka dan menyuruh mereka segera keluar. Xiao Yin dengan wajah biasa mengatakan, sudah ketahuan ya. Dia keluar dan bertanya, sejak kapan kau mengetahui posisi kami? Jiangling bertanya, kenapa kau membawa orang awam ke sini? Bagaimana jika ada bahaya? Xiao Yin bilang hanya membawa mereka untuk belajar dan melihat penampilan heroik kakak senior Jiang. Xiao Yin mendorong Yifan. Dia menemukan bibit yang bagus. Dia, Bai Yifan, di alam pembersihan sumsum, dia bisa mengalahkan puncak alam pencerahan. Sungguh luar biasa. Yifan sangat kaget dengan pujian tiba-tiba itu. Jiangling bertanya, nggak percaya. Alam pembersihan sumsum bertarung dengan puncak alam pencerahan. Dengan senyuman manisnya dia bertanya, apakah itu benar? Yifan dengan wajah merona dan gugup. Ah, iya, jawabnya. Jiangling memujinya, katanya itu sungguh luar biasa. Kakak senior terlalu memuji. Kultivasi kecilku tidak layak dipuji. Yifan tidak bisa menatap langsung mata yang jernih dan murni milik Jiangling. Luao begitu iri dan bilang nggak peduli seberapa kuat dia tetaplah kualifikasi level kuning. BTW kualifikasi level kuning ini nggak bisa
ditingkatkan atau tidak, aku nggak tahu. Kayaknya tidak bisa. Shen Xinyu kesal dengan Luao. Jika kau tidak bisa berbicara, diamlah. Dan menginjak kaki Luao. Jiang Ling juga bertanya apakah benar Yifan hanya kualifikasi tingkat kuning. Ya, itu benar. Jawaban singkat Yifan. Di dalam hati Luao senang di tanah suci 5 elemen yang sangat mementingkan peringkat. Gimana mungkin bakat yang begitu buruk bisa masuk ke mata orang suci seperti Jiang Ling? Tapi Jiang Ling mengatakan itu bahkan lebih baik. Yifan kaget dengan jawaban itu. Kata Jiang Ling, penguasa tanah suci Zhen Wu adalah kualifikasi tingkat kuning. Kualifikasi tidak berarti segalanya. Ada banyak orang dengan kualifikasi rendah, tapi mempunyai kultivasi yang sangat kuat di benua kuno ini. Kayaknya kualifikasi ini bawaan dari lahir. Setelah itu, Jiang Lingge berjalan balik. Bekerjalah keras. Dan jika kau berhasil mencapai ranah divine, aku akan merekomendasikanmu untuk bergabung ke Mu Yuan. Yifan berterima kasih dengan kebaikan Jiang Ling. Mu Yuan ini kayaknya tempat lain di mana murid yang lebih kuat berlatih. Luao kaget saat Yifan sekali lagi mendapatkan rekomendasi dan ini dari orang suci Jiang Ling. Mereka yang direkomendasikan oleh 5 murid sejati akan sangat dihormati oleh 5 tetua dan akan diberi banyak sumber daya kultivasi. Bayi Yifan, kau sangat beruntung. Luao sangat kesal dan marah dengan kenyataan Bayi Yifan lebih unggul darinya. Liu Wei berjalan. Sudah larut, ayo kita kembali untuk menukarkan poin kontribusi kita. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.